Sobat Belajar semua yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu semangat dan ceria ya, dan jadi generasi yang hebat tentunya. Dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, hari ini Kak Rindi mau ngajak kamu untuk seru-seruan bareng nih. Kita mau bahas tentang apa ya? Ini dia, Building with Nature. Konsep baru restorasi pesisir di Indonesia. Wah, bahas pesisir nih. Kira-kira ada apa ya dengan pesisir kita? Dan kenapa di sini aku kasih katanya build, membangun, tapi sama alam. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Yuk kita cek bersama-sama. Ini dia. Building with Nature ini atau konsep baru ini untuk membangun pesisir di Indonesia, kenapa sih perlu? Karena nih Sobat Belajar semua yang ada di rumah, tahukah kamu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Nah, bisa bayangin nggak kamu? Kalau pantainya aja panjang, otomatis kita juga punya pesisir yang panjang kan? Betul banget. Dan bukan nggak kalah lagi, hal yang sering lagi, bahwasanya pesisir pun tak luput dari sentuhan manusia. Nah, dari sentuhan manusia ini tentunya kita nggak boleh asal-asalan ya. Karena kita hidup nggak cuma manusia aja di dunia ini, tetapi juga ada hewan, tumbuhan, dan segala macam yang ada di dalamnya yang tentunya mereka juga perlu ruang untuk hidup. Oleh karena itu, dimulai dari tahun 2018, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Belanda membangun program yang namanya Building with Nature. Yang salah satunya adalah contohnya nih di pesisir nih. Jadi mereka ini mengedepankan bagaimana sih kita bisa membangun peradaban yang ada di sekitarnya tapi tetap memperhatikan alam. Salah satunya mereka adalah menanami si mangrove-mangrove ini Sobat Belajar. Karena dengan adanya mangrove selain bisa untuk tempat tinggal dan berpijahnya, biota laut yang ada di laut, dia juga salah satu untuk menahan abrasi loh. Wow, dan apabila terjadi tsunami dengan intensitas yang kecil, ini juga bisa dihalau nih sama para pohon mangrove ini untuk datang ke daratan. Berarti pohon mangrove ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, inilah pentingnya untuk kita semua menjaga alam Sobat Belajar. Karena dengan kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Dan Sobat Belajar, membangun dengan alam ini juga penting. Karena dengan membangun dengan alam, kita juga turut serta untuk menjaga kelestarian alam. Sehingga alam tetap terjaga dan juga asri. Kan enak kan kalau kita hidup di lingkungan yang asri? Begitu juga contohnya dengan si ibu-ibu ini. Dia adalah salah satu contoh dari orang-orang atau penduduk Indonesia yang melakukan penanaman nih. Adalah contohnya penanaman mangrove yang artinya dia juga udah berperan dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Nah, kalau kamu, gimana sih peran kamu untuk menjaga lingkungan? Yuk kita bahas bersama-sama di episode siang hari ini. Dan karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah bahas ya tentang mangrove dan pesisir. Nah, ternyata hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar mengenai air tanah, gelombang, dan juga arus laut. Mana ini merupakan salah satu bagian dari materi UTBK loh. Jadi udah siap ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Ini dia. Yang pertama kita mau bahas tentang air. Nah, kalian tahu nggak sih kalau air di bumi ini tuh jumlahnya sama, namun dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, kalau bentuk air yang kalian ketahui ada apa aja? Contohnya ada air darat seperti danau, kemudian juga sungai, rawa, dan lain sebagainya. Kemudian ada air laut yang rasanya asin, tapi mereka masih dalam bentuk air ya, hanya berbeda rasa. Kemudian ada dalam bentuk uap yang kemudian terkumpul menjadi awan. Air yang menjadi uap atau mengalami penguapan ini disebut dengan proses evaporasi.
Jadi proses evaporasi dari air menjadi awan. Nah, kemudian si awan ini terkondensasi nih. Dan terbentuk awan dan uap air, kemudian terbawa angin dan menjadi lebih besar. Inilah yang dinamakan dengan proses terkondensasi. Nah, ketika mereka sudah berkumpul menjadi besar dan telah banyak mengandung uap air, mereka pun siap untuk menjatuhkan titik-titiknya, yaitu berupa titik-titik hujan. Oleh karena itu bisalah turun hujan dari hulu yang biasanya akan dialirkan melalui sungai ke hilir kembali. Nah, tapi itu bukan bentuk-bentuk dari air. Salah satunya tadi ada airnya, kemudian ada awan dan juga ada dalam bentuk es. Nah, iya betul sekali. Es ini adalah merupakan salah satu dari bentuk air. Jadi bentuk air ada apa aja? Ada air, ada uap yang berupa awan, dan juga ada es. Betul sekali. Nah, dan jumlahnya itu selalu tetap loh Sobat Belajar. Jadi diingat-ingat ya bahwa jumlah air di bumi ini selalu tetap. Dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, dari siklus yang telah kita pelajari tadi, yang kemudian dari titik-titik hujan ini terinfiltrasi masuk ke dalam bumi, kemudian air hujan ini kembali ke lautan dan kembali menjadi uap air. Inilah yang dinamakan dengan the water cycle atau siklus dari air. Nah, dia menceritakan mengenai bagaimanakah proses air menjadi hujan, kemudian kembali lagi menjadi awan dan menjadi hujan kembali. Nah, dari sini apa ya kaitannya? Ini dia Sobat Belajar. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang air tadi? Karena di sini kita akan membahas tentang air tanah. Nah, si air tanah ini diperoleh dari apa? Dari hujan tadi ya, yang terinfiltrasi atau masuk ke dalam tanah dan kemudian dia menjadi air tanah. Namun, menurut dinamika hidrosfer tahun 2018, air tanah ini adalah pengertiannya itu adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Singkat banget ya, jadi air yang tersimpan di dalam tanah inilah yang disebut dengan air tanah. Dan air tanah ini juga ada macam-macam nih Sobat Belajar. Yang pertama, ada air tanah dangkal dan juga ada air tanah dalam. Nah, untuk air tanah dangkal atau air freatis ini kalau kita membangun sumur tapi hanya sampai dangkalnya aja, ini berarti kita membuat yang namanya nih sumur freatis. Jadi ketika rumah tangga, kemudian rumah-rumah biasa atau rumahnya Sobat Belajar semua di rumah misalkan membuat sumur, itu tandanya kita hanya sampai sumur freatis. Dan sumur ini terkadang juga bisa mengalami kemarau dan juga habis. Nah, kemudian Sobat Belajar ada juga air sumur artesis. Nah, kalau air sumur artesis ini dia adalah air tanah dalam. Jadi lebih dalam lagi nih Sobat Belajar. Dan dia ini dilapisi oleh lapisan yang kedap air dan juga lapisan yang kedap air di atas dan di bawahnya atau disebut dengan istilah impermeable. Jadi lapisan yang kedap air ini disebut dengan istilah impermeable. Air tanah dalam atau air sumur artesis ini biasanya digunakan oleh industri-industri besar nih. Misalkan apa? Apartemen, hotel, kemudian perusahaan yang membutuhkan air yang banyak, mereka akan mengambil dari air tanah dalam. Dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, apabila air tanah dangkal ini, kalau dia itu tidak dilapisi oleh lapisan yang kedap air atau impermeable, tetapi dia hanya dilapisi oleh lapisan yang tidak kedap air atau impermeable. Jadi susunannya adalah ketika hujan turun kemudian terinfiltrasi, dia akan masuk ke dalam air tanah dangkal terlebih dahulu. Nah, ataupun bisa dari air permukaan ini dia akan meresap ke dalam. Nah, kemudian apabila kandungan tanah ini juga masih cukup untuk meresap, dia akan dilewati oleh lapisan yang tidak kedap air atau impermeable ini. Yang kemudian air impermeable ini biasanya adalah digunakan untuk cadangan sendiri. Nah, Sobat Belajar yang ada di rumah, bisa bayangin nggak kamu kalau air tanahnya ini habis? Kalau air tanah yang dangkal dan yang dalam habis, otomatis di sini akan terjadi ruang kosong.
Nah, air ini akan terjadi ruang kosong. Dan apabila terjadi ruang kosong inilah yang apabila kita tinggal di atasnya berlama-lama atau banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di atasnya, mereka akan mengalami kekeringan dan lama-lama daratannya akan turun. Karena apa? Karena ini adalah ruang kosong yang apabila dibiarkan ini akan membahayakan makhluk hidup yang ada di atasnya. Oleh karena itu kita harus hemat ya sama air sobat belajar. Kenapa? Karena hemat itu penting banget untuk kelanjutan kehidupan di masa depan. Nah, air tanah dangkal dan air tanah dalam ini berbeda dengan air yang ada di permukaan. Karena kalau air di permukaan ini ada di luar tanah, nah air tanah dalam dan air tanah dangkal atau air freatis dan artesis ini ada di dalam tanah. Jadi dia tersimpan di dalam tanah. Nah, dia didapatkan dari mana? Dari hasil resapan tanah. Jadi bagaimana tanah ini dapat menyerap titik-titik air ataupun air yang ada di atasnya atau di sekitarnya. Nah, gitu. Jadi semakin banyak pohon yang kita tanam, biasanya daerah resapannya ini makin baik dan juga air tanahnya semakin baik. Jadi penting banget ya untuk kita juga menjaga tanaman-tanaman ini. Karena tanpa adanya tanaman-tanaman ini, maka tanah tidak dapat menyerap air yang ada di atasnya sehingga air akan terlimpas langsung ke permukaan. Nah, ketika air terlimpas ke permukaan, dia juga bisa menjadi yang namanya tanah longsor. Wow, air. Ternyata si air ini juga dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif ya. Tergantung bagaimana kita menjaga alam. Jadi jaga ya alam kita ya. Oke, baik. Kita udah bahas tentang si air tanah ini. Yang mana air tanah ini ternyata juga biasanya dia memiliki beberapa mineral, kandungan mineral, rasanya juga tawar, terkadang ada yang manis, dan dapat kita cek menggunakan air atau menggunakan cairan seperti lakmus misalkan, bagaimana rasanya, bagaimana baunya, bagaimana warnanya, itu adalah cara-cara mengecek air. Dan kalau nih sobat belajar yang ada di rumah mau mengecek bagaimana sih kualitas air yang ada di rumah kamu, bisa loh kita cek yang pertama dari baunya. Baunya seperti apa ya? Apakah tidak berbau? Biasanya air yang bagus ini tidak berbau. Kemudian rasanya apakah tawar atau asin atau bagaimana? Kemudian bau, setelah bau, rasa dan juga warnanya. Warnanya kira-kira bagaimana ya? Bening, kuning atau bagaimana warna yang timbul gitu. Nah, biasanya air yang bagus ini warnanya bening, rasanya tawar, dan juga memiliki pH yang bagus. Nah, kalau kalian mau ngecek pH, bisa ya menggunakan kertas lakmus misalkan. Oke, sobat belajar, kita lanjut yang selanjutnya. Kita akan bahas mengenai gelombang. Nah, tadi kita udah bahas air, kita bahas air tanah, kita sekarang bahas gelombang. Siapa sih yang nggak pernah tahu yang namanya gelombang? Pasti sebagian besar dari kita tahu ya apa itu gelombang air laut atau yang kita biasa kenal dengan sebutan ombak atau wave. Nah, pasti tahu ya? Karena sobat belajar semua yang ada di rumah, gelombang ini merupakan hasil kekuatan dari dalam bumi yang membentuk berbagai bentukan air. Dan gelombang ini juga dihasilkan oleh berbagai gaya, seperti ada gaya gravitasi, gaya Coriolis, dan sebagainya. Gelombang ini juga memiliki tinggi yang ada di puncak, kemudian juga ada lembahnya, dan dia juga punya luasnya, dan juga dia punya berapa sih panjang gelombangnya, berapa sih tinggi gelombangnya, ini bisa kita ukur. Dan menggunakan apa sih? Misalkan dengan gambar ini pun kita bisa ukur, kita cari panjangnya, kita cari berapa skalanya. Ini sangat bisa untuk kita ukur. Karena dengan gelombang ini pun bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Untuk apa aja contohnya ya manfaat dari gelombang? Betul sekali sobat belajar. Misalkan di dunia olahraga, bisa banget ya buat main seluncur yang ada di pantai. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan kekuatannya nih untuk membuat energi loh, energi baru terbarukan tentunya yang bermanfaat untuk kehidupan manusia tentunya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, gelombang ini juga merupakan salah satu fenomena geografi yang mana
gelombang ini pastinya memiliki manfaat dan dampaknya kepada manusia. Sobat belajar, setelah kita belajar tentang air tanah, tentang gelombang, selanjutnya kita akan belajar mengenai arus laut. Nah, arus laut. Wah, di sini udah ada gambar yang merah, ada juga gambar yang biru ya. Apa maksudnya? Jadi sobat belajar, arus laut ini juga merupakan salah satu fenomena geografi yang dihasilkan dari alam itu sendiri tanpa adanya sentuhan manusia. Jadi proses yang namanya arus laut ini sangat-sangat alami. Dan arus laut ini juga dibagi menjadi dua berdasarkan kedalaman. Ada arus laut dalam dan juga ada arus laut dangkal atau permukaan. Yang mana ini pun tergantung dengan terjadinya dia di mana. Kalau arus laut dalam, berarti dia terjadinya di dalam air laut. Tetapi kalau arus laut dangkal, ini terjadinya di permukaan. Gitu ya sobat belajar. Dan tentunya yang ada di dalam dan ada di permukaan ini pasti berbeda. Lebih kuat mana ya kira-kira yang ada di permukaan atau yang ada di dalam? Nah, coba tebak ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Dan arus laut ini juga berpengaruh banget nih terhadap persebaran ikan-ikan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena ikan biasanya cenderung hidup di yang arusnya tenang dan membawa suhu yang stabil. Tapi kalau dia membawa suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas, pasti ikannya akan naik ke permukaan bumi. Biasanya seperti itu ya sobat belajar. Dan kemudian di sini ada gambar yang merah dan juga ada yang gambar yang biru. Apa maksudnya? Nah, sobat belajar, ternyata berdasarkan suhunya juga nih, si arus laut bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ini ada warm surface flow atau arus laut hangat, dan juga ada cool surface flow atau arus laut yang dingin. Nah, kalau arus laut yang hangat ini, dia datang dari wilayah yang tropis ke daerah yang subtropis atau selebihnya. Tetapi kalau yang dingin ini dia dari subtropis ke wilayah yang tropis. Jadi arus itu terus bergerak seperti bentuknya seperti ini. Jadi dari wilayah yang tropis mereka berpindah ke wilayah yang subtropis yang dingin sehingga suhunya ini bisa stabil terus. Dan dari yang subtropis mereka berpindah lagi ke yang tropis. Gitu ya sobat belajar. Dan ini juga akan mempengaruhi terhadap biota-biota laut yang ada di dalamnya. Nah, kemudian si warm surface flow ini juga biasanya melewati wilayah-wilayah seperti yang ada di Samudra Pasifik, kemudian dari Samudra Pasifik menuju ke Indonesia, kemudian juga ke Samudra Hindia di bagian selatan, dan dia akan naik melewati pertengahan antara Afrika dan Amerika Selatan hingga ke antara Eropa dan juga antara Amerika Utara. Kemudian berlanjut lagi turun mengikuti alur yang berwarna biru ini. Nah, mudah banget kan sobat belajar? Kita ternyata udah bahas banyak banget nih mengenai arus laut, mengenai gelombang, dan juga mengenai air tanah. Jadi sobat belajar, air ini juga berbeda-beda. Air juga punya kekuatan, seperti ada gelombang dan arus laut tadi, yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas mengenai perairan ya semuanya. Sekarang kita akan bahas mengenai soal-soal contoh UTBK-nya. Udah nggak sabar ya sobat belajar? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, ini dia. Ada soal yang pertama, yaitu mengenai pernyataan yang tepat mengenai proses terjadinya. Hal-hal yang ini adalah mengklasifikasikan mengenai bagaimanakah proses terjadinya arus laut yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Jadi sobat belajar semua yang ada di rumah, berdasarkan proses terjadinya arus laut itu dibagi menjadi 5. Tapi di pernyataan yang ini mana aja ya yang benar ya? Apakah 1, arus ikmen ialah arus yang dipengaruhi oleh angin? Atau kedua, arus termohalin ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi? Atau yang ketiga, arus pasut atau pasang surut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut? Ataukah yang keempat,
Arus geostropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta juga gaya Coriolis. Dan yang kelima, arus wind driven current adalah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadinya pada lapisan permukaan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Apakah yang A, 1, 2, dan 3? Ataukah yang B, 3, 4, dan 5? Ataukah yang C, 2, 4, dan 5? Ataukah yang D, 1, 2, dan 5? Ataukah yang E bahwa semuanya benar? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Aku beri waktu 5 detik untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya sobat belajar. Yuk kita bahas bersama-sama. Dan jawaban yang tepat adalah ini dia. Bahwa E, semuanya benar. Jadi sobat belajar semua yang ada di rumah, berdasarkan dari proses terjadinya arus laut, ini dibagi menjadi 5. Kita bahas ya bersama-sama. Yang pertama ada arus ikmen. Nah, arus ikmen ini dia dipengaruhi oleh angin. Jadi adanya angin yang bergerak dari wilayah bumi utara ke bumi selatan dan sebaliknya, ini juga akan berpengaruh terhadap arus. Bagaimana kecepatan arusnya, arah arusnya ini juga akan berpengaruh. Kemudian yang kedua ada arus termohalin. Nah, arus termohalin ini dia dipengaruhi oleh densitas, yaitu adalah kandungan garam di dalam air dan juga gaya gravitasi bumi. Jadi semakin besar atau semakin kecilnya gaya gravitasi di tempat tersebut, ini juga akan berpengaruh kepada arus atau kita sebut sebagai arus termohalin. Kemudian yang ketiga ada arus pasang surut. Nah, si arus pasang surut ini tentunya dia juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang mana pasang surut air laut ini dipengaruhi oleh seperti gaya atau perubahan dari bulan, kemudian dari bumi, gerhana matahari, gerhana dari bulan dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi terhadap pasang surut. Kemudian yang keempat ada arus geostropik. Nah, si arus geostropik ini arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan yang mendatar dan juga gaya Coriolis. Jadi gaya bumi itu sendiri, bumi yang miring kemudian berputar pada porosnya dan berputar bersama matahari, inilah yang juga berpengaruh terhadap arus sehingga dia disebut dengan nama arus geostropik. Kemudian ada arus wind driven current. Ini arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Jadi adanya angin dari luar itu juga berpengaruh kepada arah arus. Nah, dan juga proses terjadinya arus. Si wind driven current ini biasanya terjadi di permukaan. Dimana sih contohnya? Contohnya ini ada di laut di Yogyakarta, yaitu di Parangtritis yang terkenal dengan rip current-nya. Nah, kalau sobat belajar mau tahu lebih lanjut nih tentang si rip current, dia adalah arus yang berbalik, yang mana dia akan mengambil dari dalam sehingga orang-orang yang berenang di sekitarnya ini akan merasa tertarik ke dalam arus laut gitu sobat belajar. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E tentunya gitu ya sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Berikut ada soal selanjutnya. Oke, kita mula-mula perhatikan dulu ya gambar berikut. Ini adalah morfologi dari bentuk das, yang mana ada yang bentuknya lonjong seperti daun, dan juga ada yang bentuknya ini vertikal, sama ya seperti daun. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari das yang ada gitu. Nah, berikut aku akan juga bacakan soalnya, yaitu mengenai das X dan Y juga memiliki luas. Kemudian kemiringan, lahan, jenis tanah, dan tutupan vegetasi yang hampir sama. Bila kedua das terjadi hujan deras dan merata dengan intensitas sama, maka das yang lebih banjir, lebih rentan banjir yang mana ya? Dan sebabnya apa? Apakah yang A, yaitu das Y? Karena bentuknya memanjang, sehingga limpasan air hujan mengalir pelan-pelan ke hilir.
Apakah yang B? Das Y, karena bentuknya memanjang sehingga beda tinggi hulu dan hilir yang besar mempercepat aliran limpasan. Ataukah yang C, yaitu das X, karena bentuknya ini membulat sehingga limpasan air hujan dari daerah aliran terakumulasi di hilir. Atau malah yang D, yaitu das Y, karena bentuknya memanjang sehingga anak-anak sungai yang pendek lambat mengalirkan limpasan yang terbentuk dari air hujan. Atau bahkan yang E, yaitu das X, yang bentuknya membulat sehingga hujan sedikit meresap ke dalam tanah dan terbentuk banyak lintasan. Nah, berikut aku berikan lagi ya contoh gambarnya. Ini adalah gambar dari morfologi bentuk das. Kira-kira dari das X dan Y, manakah yang lebih rentan banjir? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, yuk kita hitung ya. Aku beri waktu 5 detik untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab tentunya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, baik, sudah siap ya untuk kita bahas ya? Oke, berikut adalah jawaban yang betul, yaitu yang A, yaitu das Y, karena bentuknya ini memanjang sehingga dari air hujan mengalir pelan-pelan ke hilir. Nah, jadi igir-igir yang ada di sini nih, kalau terjadi hujan, dia ini limpasan yang akan mengalir ke hilir ini sangat pelan karena arusnya itu lebih banyak, cabangnya ini lebih banyak, jadi memerlukan proses untuk terus bergerak ke hilir. Beda dengan yang X, dia hanya ada satu jalan sehingga untuk ke hilir dia lebih cepat. Nah, oleh karena itu yang lebih rentan banjir adalah igir atau bentuk das yang Y. Gitu ya sobat belajar, mudah kan? Nah, sobat belajar, yang ada di pinggir-pinggir ini, yang sebagai puncaknya ini, inilah yang disebut dengan igir. Jadi, igir ini adalah puncaknya dari das-das kita. Nah, ini adalah contoh dari morfologi bentuk das. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Nah, sobat belajar, kita juga sekarang akan membahas tentang si fenomena hidrosfer. Nah, terutama tentang si pasang surut ini. Pergerakan benda langit tentunya akan berpengaruh pada fenomena hidrosfer. Nah, contohnya adalah bila matahari, bulan, dan bumi ada pada fase segaris lurus, maka akan terjadi apa kira-kira? Apakah yang A, pasang purnama, atau B, pasang perbani, atau C, gelombang laut yang tinggi, atau D, upwelling, atau bahkan yang E, downwelling? Nah, kira-kira yang mana ya? A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, nggak sabar kan untuk membahas? Yuk, aku kasih waktu 5 detik dulu nih, pertama-tama untuk sobat belajar yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, Oke sobat belajar, mari kita gambarkan. Nah, di sini ada matahari, kemudian juga ada bulan, dan juga ada bumi. Nah, mereka akan segaris lurus. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, berarti akan terjadi yang namanya apa sobat belajar? Namanya? Ya, betul sekali, gerhana. Dan tentunya gerhana ini sangat berpengaruh terhadap pasang surut air laut. Nah, apabila terjadi gerhana, biasanya yang terjadi adalah fenomena pasang. Itu di mana-mana terjadi yang namanya pasang air laut. Nah, karena ini khusus, ini terjadinya seperti ini, sehingga bulan langsung memancarkan sinarnya ke bumi, maka
Jawaban yang tepat adalah akan terjadi yang namanya pasang purnama. Yang mana pasang purnama ini adalah pasang pada saat bulan purnama setelah terjadinya gerhana yang mana arus lautnya itu deras dan juga pasangnya itu tinggi. Sehingga biasanya pada saat pasang purnama ini, para nelayan ini dilarang untuk pergi melaut. Atau orang-orang yang sedang ada di laut biasanya pun disuruh atau disarankan untuk dapat pergi ke daratan untuk menyelamatkan diri. Karena pasang purnama ini juga agak berbahaya ketika kita melakukan yang namanya berlayar. Gitu ya sobat belajar ya. Kemudian lanjut di selanjutnya. Ini dia. Kita akan membahas soal mengenai si lahan basah. Nah, lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, sedangkan dalam tanahnya bersifat jenuh air. Dinamakan apa ya kira-kira? Apakah A. swamp, ataukah B. marsh, ataukah C. rawa pasang surut, ataukah D. estuary, atau E. bog? Nah, jadi kira-kira apa ya jawabannya ya? A, B, C, D, atau bahkan yang E. Nah, sekarang aku beri waktu 5 detik untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya, udah siap ya dengan jawabannya ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu yang bog. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, mengenai ini, bahwa di dalam tanah ini ada 4 jenis lahan basah atau yang kita kenal dengan istilah rawa. Istilah pertama adalah swamp, yang kedua adalah marsh, yang ketiga adalah rawa pasang surut, dan yang keempat adalah bog. Lalu apakah si estuary ini? Ini apa? Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, estuary adalah wilayah perairan yang merupakan pertemuan antara air laut dan juga air tawar atau sering kita sebut dengan istilah muara. Nah, jadi ketika air laut bertemu dengan air tawar di sebuah tempat, inilah yang disebut dengan wilayah estuary. Dan biasanya wilayah estuary ini sangat kaya akan biota-biota laut. Banyak juga loh biota laut yang hidupnya dari laut kemudian dia tinggal di wilayah estuary ini. Juga biasanya banyak pohon-pohon mangrove yang ada di dalamnya. Karena pohon-pohon mangrove ini sangat bermanfaat untuk manusia maupun biota dan flora laut yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah bog. Nah, si bog ini merupakan lahan basah yang mana permukaannya ini relatif kering sih, tapi dalamnya itu basah. Jadi ketika ada getaran atau pijakan atau apapun itu, dia akan mudah amblas. Nah, inilah yang disebut dengan istilah bog. Nah, kemudian rawa-rawa yang lainnya ada namanya lain, yaitu seperti rawa pasang surut yang terkena pasang surut air laut. Kemudian juga ada marsh dan juga ada swamp. Gitu ya sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Di sini aku sajikan beberapa faktor. Nah, kira-kira faktor apa aja ya yang berpengaruh terhadap besar atau kecilnya infiltrasi di dalam tanah? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu infiltrasi? Tadi ada aku sebutkan ya di awal-awal mengenai si infiltrasi ini. Apakah satu, ketinggian muka air laut? Ataukah yang kedua, porositas tanah? Ataukah yang ketiga, kemiringan topografi? Ataukah yang keempat, jenis tanahnya? Atau yang kelima, mengenai kelembapan tanahnya? Dan atau bahkan yang keenam nih, yaitu mengenai vegetasi penutup lahan. Nah, kira-kira yang tepat yang mana ya? Apakah yang A, 2, 3, dan 6? Atau yang B, 1, 2, dan 3? Ataukah yang C, 4, 5, dan 6? Ataukah yang D, 1, 4, dan 5? Ataukah yang E, 3, 4, dan juga 5? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Aku beri waktu 5 detik aja nih untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, keren banget sobat belajar. Udah siap dengan jawabannya? Sudah ya? Ini dia jawabannya.
Jawabannya adalah 2, 3, dan 6. Siapa ajakah mereka? 2 yaitu porositas tanah. Kemudian 3 adalah kemiringan topografi. Kemudian yang terakhir ada 6, vegetasi penutup tanah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, infiltrasi ini juga bisa cepat, bisa juga lambat, bisa juga sedang. Tergantung pada apa? Tergantung pada biasanya ini adalah salah satunya porositas tanahnya. Porositas tanah adalah seberapa cepat kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi pori-pori tanahnya ini banyak nggak nih? Kalau pori-pori tanahnya banyak, ini berarti gampang nih buat menyerap air. Selain itu, selain dari porositas tanah, juga dari kemiringan topografinya. Nah, kalau lahannya semakin miring seperti ini, biasanya air sebelum meresap, mereka akan terhempas dulu nih langsung meresap ke bawah tanpa mereka meresap dulu ke dalam tanah. Tapi ketika tanahnya datar atau mungkin landai seperti ini kemiringannya, nah ini masih ada kemungkinan untuk air ini masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian yang ketiga adalah vegetasi penutup tanah. Vegetasi ini sangat berpengaruh juga kepada yang namanya proses infiltrasi. Kenapa seperti itu? Karena vegetasi ini berpengaruh kepada penyerapan air di dalam tanah. Akar-akar dari vegetasi ini berpengaruh kepada penyerapan air di permukaan. Semakin banyak akarnya, semakin banyak pohonnya, biasanya penyerapan atau infiltrasinya ini semakin bagus dan air tanahnya juga semakin bagus tentunya. Gitu ya sobat belajar. Jadi ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh kepada proses infiltrasi. Ada porositas, kemiringan topografi, dan juga ada vegetasi. Yang mana ini proses dari infiltrasi ini akan masuk menjadi air artesis dan juga ada air tanah dangkal. Gitu ya sobat belajar. Jadi hasil dari infiltrasi ini biasanya menghasilkan air dengan kualitas yang bagus dan dapat dimanfaatkan oleh manusia tentunya. Oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Bulan lalu ada sebuah berita yang menayangkan fenomena yang merupakan ribuan ikan tiba-tiba naik ke daratan. Nah, kemudian kejadian ini terjadi di Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Warga yang menyaksikan kegiatan tersebut, kejadian tersebut pun juga ngerasa seneng nih karena tiba-tiba ikannya pada naik ke daratan. Mereka berlomba-lomba untuk menangkap ikan yang hilir mudik loncat naik ke daratan. Dengan kegirangan, mereka menyaksikan serta menangkap ikan-ikan tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Nah, kira-kira faktornya apa ya? Apakah A, pengaruh La Nina di lautan Pasifik? Ataukah yang B, pergeseran sesar Flores? Ataukah yang C, adanya arus dingin ke perairan tersebut? Ataukah yang D, menurunnya kadar salinitas? Ataukah yang E, berkurangnya fitoplankton di perairan? Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? A, B, C, yang D, atau bahkan yang E? Nah, aku kasih waktu 5 detik ya untuk sobat belajar semua yang ada di rumah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya untuk jawabannya ya sobat belajar? Nah, ini merupakan salah satu kejadian yang viral ya yang belakangan terjadi. Bahwa di wilayah Nusa Tenggara Timur tiba-tiba ikannya nih pada naik ke daratan. Dan warga pun senang, mereka berlomba-lomba untuk mengambil ikan tersebut, baik itu untuk dijual, untuk dimakan, dan sebagainya. Ternyata hal ini terjadi karena adanya arus dingin di perairan tersebut. Nah, kok bisa sih? Kok arus sih? Begini sahabat belajar ceritanya. Arus dingin maupun arus panas ini selalu berputar. Mereka selalu berpindah ke tempat yang intensitas atau tekanannya ini lebih rendah. Nah, arus dingin ini diperoleh dari bumi bagian selatan.
yang sedang naik ke permukaan. Jadi ketika arus dinginnya ini melewati wilayah di sekitar Kabupaten Lembata ini, ikannya pun kaget. Nah, karena kan arus di permukaan atau di lautan kita ini biasanya hangat ya, atau warm surface flow. Jadi hangat, arus-arus yang ada di wilayah tropis ini biasanya hangat. Nah, ketika ikan yang biasa terkena atau dilewati oleh arus hangat, ketika ada arus dingin yang lewat di perairan tersebut, otomatis ikannya kaget dan mereka akan naik ke permukaan. Hal ini yang menyebabkan ikan-ikan yang ada di Pelabuhan Lewo-Leba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini naik ke permukaan dan tiba-tiba naik ke daratan. Nah, jadi begitu ya Sobat Belajar, karena bukan adanya hal-hal yang mistis, tetapi karena adanya arus laut dingin di perairan tersebut. Seperti itu. Oke Sobat Belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Aku akan bacakan soalnya, yaitu mengenai penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi terkadang ya kita suka menemukan ya adanya danau yang airnya asin. Nah, kira-kira kenapa ya airnya bisa asin? Apakah yang A karena intrusi air laut yang terjadi di danau? Ataukah yang B, danau yang lebih rendah dari permukaan air? Ataukah yang C, evaporasi yang besar pada air danau? Ataukah yang D, partikel yang terkandung dalam air danau? Ataukah yang E, air laut yang tertangkap di dalam batu? Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Apakah A, B, C, atau bahkan yang D, atau malah yang E? Nah, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke Sobat Belajar, udah siap ya dengan jawabannya? Jadi kenapa sih ada danau air asin? Ternyata jawabannya adalah ini dia. Air laut yang tertangkap di dalam batuan. Nah, jadi Sobat Belajar yang ada di rumah, adanya air laut yang terperangkap di dalam batuan ini biasanya pertama bisa terjadi karena faktor adanya pengangkatan daratan. Jadi ketika terjadi pengangkatan daratan dari dalam bumi ke atas, air laut ini ada yang terperangkap di dalam lembah-lembah yang tadinya merupakan lembah. Nah, yang menjadi lembah ini karena terangkat, lama-lama pun dia akan menjadi danau di daratan. Nah, ketika menjadi danau, akibatnya danaunya menjadi air asin. Lalu kenapa bukan yang A, yaitu intrusi air laut? Sebenarnya apa sih intrusi ini? Intrusi infiltrasi itu hampir sama Sobat Belajar. Intinya di intrusi air laut ini adalah air laut yang masuk ke dalam danau tersebut. Jadi menyebabkan danaunya ini menjadi asin. Tapi agak ragu ya kalau air lautnya masuk ke situ, karena di Nusa Tenggara Barat ini tidak pernah terjadi hal tersebut. Kemudian danau yang lebih rendah dari permukaan air laut. Nah, yang namanya danau pasti lokasinya ini lebih rendah daripada permukaan air laut biasanya. Karena danau ini merupakan wilayah daratan yang cekung atau lembah ke bawah, sehingga biasanya ketinggiannya pun di bawah permukaan air laut. Kemudian evaporasi yang besar pada air danau. Jadi penguapannya itu besar. Karena yang namanya evaporasi itu penguapan ya, dari titik-titik air menjadi awan. Ini pun kurang tepat. Dan partikel yang terkandung di dalam air danau ini juga kurang sesuai. Nah, jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang E, gitu ya Sobat Belajar. Oke Sobat Belajar, kemudian kita lanjut. Ini ada satu soal lagi, yaitu mengenai pembukaan tambang di daerah pesisir dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang. Nah, kira-kira karena apa ya? Apakah yang A, kadar salinitas air laut berkurang? Atau yang B, kadar suspensi meningkat tajam? Atau yang C, suhu air laut meningkat tajam? Atau yang D, tekanan air laut semakin berkurang? Atau bahkan yang E, densitas air laut meningkat? Jadi jawaban yang tepat apa? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Dan Sobat Belajar yang ada di rumah, kita cek yuk apa sih jawabannya. Ini dia, kadar suspensi yang meningkat tajam. Jadi adanya lahan tambang di daerah pesisir ini dapat menimbulkan beberapa polusi. Nah, polusi yang ditimbulkan ini membuat
suspensinya ini meningkat dan bisa menimbulkan pencemaran tentunya. Jadi, sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata sampai sini aja nih pembahasan kita mengenai air tanah, arus, dan juga gelombang. So, terus sayangi bumi kita ya, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!